Islam Islam apaan ini? Saudara kita udah pada yang mati, meninggal. Terjadinya chaos itu cuma 1 minggu. Karena yang tadi Bang Marwan sampaikan, kita tuh ada istilahnya pelagandon. Dan ada yang sampai ke tingkat banting-banting lah dalam rumah lah. Ngocok mas, ngocok terus. Tapi bukannya bermaksud mengangkat sejarah kelam. Iya, tapi kalian merasakan nggak sih waktu kerusuhan Ambon itu? Kalau saya merasakan, Bang Marwan masih merasakan. Seumuran kan Marwan? Kau lahir tahun berapa? Saya 85. Oh, Iya benar. kita seumuran. Seumuran. Kalau saya merasakan. Pasti. Iya. Itu bagaimana, Man? Waduh. Kita tanya Marwan dulu ya. Iya, siap. Ya waktu itu saya sih masih usia berapa ya? SMP kan nggak salah sih. Ya. Berarti waktu itu papa sakit dan balik ke Ambon. Iya. Dan Marwan Islam ya? Iya Islam. Nah, itu gimana sih? Saya pengen tahu dari versi, nggak apa-apa Iya, ya kita kalau, angkat. iya. Bukan bermaksud mengangkat sejarah kelam, tapi Iya. saya cuman pengen ini jadi pelajaran buat kita lebih hati-hati karena sekarang Benar. nih intoleran masih kenceng Masih banget. iya benar. Iya kan? Orang masih susah bangun gereja, Iya, orang masih masih susah, benar. lu Kristen, lu Islam, iya. come on man gitu kan. Kalau dari saya, Bang, saya melihat waktu itu masih usia saya masih memang berapa ya? SMP kelas 2 atau kelas 3 deh. Kelas 99 tuh. Lalu Lebaran itu pas kacaunya itu pas Lebaran, malam takbiran nggak salah. Sebenarnya itu malam takbiran. Cuman informasinya diganti pas habis sholat Id. Jadi simpang siur Mas. Simpang siur, iya. Sampai hari ini. Ya, itu memang udah dengar kabar sih, kabar bahwa ini ada gejolak di Ambon, tapi nggak tahu itu apa permasalahannya. Dan bukan di daerah Marwan. Iya belum ada. Itu di mana sih, kota ya? Itu dalam Itu di kota Ambon. Di kotanya? Iya. Pas perpecahan itu nggak salah di Maaf ya, Mardika. minum terus nih, Bang. Ajar, aus. Waktu kejadian itu di Mardika duluan. Nama daerahnya? Pasar Mardika. Oh, Pasar iya. Mardika. Pasar Benar, itu. Pasar Mardika. Iya. Situ kan banyak itu dari desa-desa mana aja yang ada tinggal situ, cari hidup di situ. Mereka datang ke kota. Ya tiba-tiba nggak tahu, pokoknya saya cuma dengar dari kabar dari kota bahwa katanya di Ambon udah bakar-bakaran. Nah, merembetlah ke kampung-kampung, desa lah. Ya, merembet ke desa, udah bawa nama-nama agama lagi. Oh, ke desa sudah? Bawa nama-nama agama. Oke. Iya, mulai banyak korban. Oleh kampung saya itu yang nggak ada terpikir ke situ, kita damai, itu masih banyak dari saudara kita dari sebelah, Saparua, dari Haruku, semua pada datang ke desa kan, ke kampung kita ya, untuk mereka kan banyak itu yang kerja di nelayan, terus jual ikannya di kampung kita. Mereka aman-aman saja, kita masih enak-enak. Ya, mulai pergantian waktu ke hari, kita udah terpancing dalam situasi itu. Ya, berita isu sudah Ya, bermain. isu sudah semua. bermain, Om. Ya kita nggak tahu juga sih, Mana bisa kayak benar, begitu. mana salah. Cuman Iya. kan kondisinya karena mencekam mungkin ya dengan ada Iya. isu-isu itu jadi Iya. mempengaruhi Iya. psikologis Iya. saudara-saudara kita di sana Benar. gitu kan. Dan itu pun juga sampai mereka ada yang Islam lain juga bilang kita gak bawa, emang Islam bagaimana? Saya pernah dengar bahasa itu, kan. Gimana? Islam apaan ini? Saudara kita udah pada yang mati, meninggal, ya kan? Oh. Dia bilang, ini nggak ada sangkut paut dengan itu ya, kita bersaudara. Kita kan ada adatnya, istiadat dalam arti kampung itu kan setiap pasti ada dia punya pelagandongnya, ada. Nah,
kita bersaudara, adik kakak diangkat sumpah sampai dari nenek moyang sampai sekarang ini. Iya kan? Munculnya itu kan kita bingung. Ini ada apa? Makanya kita sih pertama awalnya nggak terpancing dengan situasi itu. Tapi mau nggak mau keadaan makin mencekam. Ya udah mau nggak mau kita harus turun. Sampai teman-teman saya waktu teman sekolah banyak ada yang meninggal, mati. Teman sekolah? Teman sekolah. SMP? SMP. Nah, itu ya kejadian jalan hari tambah waktunya sampai kita sekolah itu kadang-kadang udah nggak tahu ini pelajarannya apa. Kaget orang udah kejadian suruh pulang. Iya, nggak pergi sekolah lagi. Iya. Daripada nanti bete pun anak pergi sekolah mati. Iya. Sudah stop sekolah. Wah, itu kejadian itu Bang sampai saya sampai merasakan makan susah. Ya, pasti distribusi makanan pasti terganggu. Terus basudara dari seberang udah nggak saya masuk ke kampung lagi. Jadi ya yang lain udah nggak bisa cari hidup ya. Yang ada cuman setiap malam begadang terus. Jaga kampung. Lagi kehidupan kita baru gelap, lampu mati, PLN udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Semua pada lari kabur ke tinggal kantor-kantor. Dia mau benahi kan, dia lagi mau benahi. Kadang-kadang ya sudah sasarannya ya udah kita cari makannya ya hasil dari tani atau tanam apa. Kalau di sini kan bilang ubi, kalau sana kan bilang kasbi. Oh, kasbi. Iya, kasbi. Makanya kita hidup dengan itu. Kalau enggak kita mancing di laut, cari ikan, dapat udah buat kehidupan hari-hari itu. Udah nggak ada duit, udah habis semua pikirannya. Cuman jaga kampung aja. Kadang-kadang kalau ini isu lagi baru, baik bagaimana nih kita serang lagi. Kayak begitu kehidupannya. Jadi kalau saya pikir-pikir sampai saya udah usia besar begini, sampai saya udah nikah, saya bilang apa yang kejadian kemarin tuh. Kadang saya percaya juga ya. Saya percaya, saya mimpi, tapi ya kenyataannya seperti itu. Seperti apa di film ini, tapi kok nyata. Saya alami kan begitu. Nah, dari mulai itu terbentuknya itu kita punya raja dulu juga kan, kampung saya kan dipemerintahkan oleh raja. Oh, ya kan? Sistemnya masih begitu. Sistem kerajaan. Makanya raja mulai menenangkan rakyatnya. Mulai kita bikin angkat raja kan. Waktu itu kan pas raja itu terbentuk om saya juga sendiri. Oh. Tapi udah meninggal. Namanya John Saleh Ohrella. John Saleh Ohrella. Beliau mulai adaptasi dengan masyarakat. Kita punya basudara yang ada di Saparua, mulai ngangkat pela gantung itu kembali erat. Nah, mulai muncul perdamaian pelan-pelan sampai kembali lagi semulanya sampai sekarang ini. Puji Tuhan ya. Alhamdulillah. Saya juga bangga juga, maksudnya jangan seperti kayak dulu lah. Ini cuman ya ada pasti permainan juga, saya nggak tahu sampai situ. Kita masih masa-masa zaman. Kadang saya juga berpikir, saya juga tidak mau tahu dengan permainan apa yang saya cuman pikirkan kan jangan sampai terjadi lagi. Siapa punya kepentingan nggak peduli. Iya. Yang penting jangan sampai terjadi lagi. Kita nggak mau tuh sampai seperti itu. Karena kita orang basudara, semuanya orang Maluku ini semua orang basudara, walaupun dia dari mana yang penting Maluku semua orang basudara. Ya agama apa, sing peduli ya. Itu. Wih, luar biasa tuh Bang. Tapi kau rasain juga? Kalau saya masih SD Bang. Iya, aku beda 2 tahun. Tapi beda, itu kan kalau Bang Marwan dari historinya kan dia waktu itu posisinya di Ambon, kalau saya kan di Pulau K. K sendiri gimana? K juga memang pernah terimbas dengan kerusuhan di Ambon itu, sampai ke beberapa daerah itu memang ada yang ini juga. Tapi ya kalau kita memang pada prinsipnya gini Bang, kita ini daerah Maluku tuh masih apa sih namanya itu? Kita istilahnya kita dari zaman dulu sampai sekarang itu
negeri raja-raja itu di Maluku. Para raja. Itu. Namanya istilahnya kita di Maluku dulu itu negeri raja-raja. Nah, kita Kei sendiri pun sama. Raja-raja juga. Kalau histori Kei itu panjang lah Bang. Saya nggak mungkin lah diskusi sini karena ada yang saya tahu, ada yang saya nggak tahu gitu Bang. Nah, tapi Bapak yang banyak tahu. Iya, kalau Bapak pasti tahu. Bapak banyak tahu. Kalau karena kebetulan kan Bapak dulu kepala dinas pariwisata Bang di Maluku. Cakep. Enak tuh kalau kita main ke sana bisa ceritain lah sejarahnya. Oke, Ganteng Indonesia tunggu endorsan dari. Siap. Kita tunggu lah mungkin dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Iya, masuknya Maluku Tenggara. Maluku Tenggara. Sekarang Kota Madya juga sih Bang. Udah mekar. Sudah maju sekarang. Maju lagi. Lumayan lah. Nah, kalau saya mah dulu karena saya SD Bang, SD. 1 minggu aja kalau kita di Kei itu 1 minggu. Karena terjadinya chaos itu cuma 1 minggu. Karena yang tadi Bang Marwan sampaikan, kita tuh ada istilahnya pela gandong. Pela gandong. Jadi bisa diceritain nggak pela gandong tuh apa? Takutnya kan ada yang nggak tahu. Iya, pela gandong itu istilah itu. Jadi kayak contoh satu kampung, dia nikah dengan kampung sebelah, itu jadi saudara. Seperti itu ya Bang ya. Mungkin bisa salah juga nih. Saya kalau istilah menurut kacamata saya nih ya, Jadi kalau salah ya mohon dimaafkan. Gitu kalau salah mungkin mohon maaf nih untuk masyarakat Maluku terkhususnya kan Bang. Iya. Pada prinsipnya pela gandong itu yang saya tahu ya Bang ya. Itu kawin silang. Antara dari zaman dulu lah. Terus ada juga perjanjian. Itu juga ada. Yeah. Itu ada perjanjian antara satu kampung dan satu kampung. Kita jadi saudara atau apa, ada juga yang kawin silang gitu, jadi sebutnya pela gandong. Intinya kawin campur antara agama satu dan agama yang lain itu udah hal biasa sebenarnya Bang yang terjadi. Itu. Nah, pas terjadilah kerusuhan ini renggang lagi. Tapi kalau di kita Maluku Kei khususnya 1 minggu aja Bang. 1 minggu. Itu pecahnya itu juga nggak, ya pecahnya sama sih sama seperti tadi Bang Marwan ceritain. Terprovokasi Bang. Ada yang memprovokasi, terus terpancing. Itu cuma dari satu titik Bang. Jadi satu komplek sama satu komplek, karena kan kompleknya deket-deketan tuh Bang. Berantem lah di situ udah jadi. Gitu. Pecah lah itu. Nah, saya nggak kepikiran itu gimana kalau ada dalam satu komplek gitu atau kampung istilahnya lah ya. Iya. Ada yang beda juga. Wih, sama tetangga Bang. Satu tetangga, nggak bisa kebayang nih. Makanya pada kejadian itu saya banyak kan guru-guru gitu kan dari Kristen juga. Ada yang tinggal di Tulehu, udah baku kenal, enak pokoknya. Itu nggak tega, maksudnya kasihan banget. Ya kadang-kadang perintah dari raja pindahkan aja daripada yang lain kita nggak tahu. Ya untung raja-raja nih kan. Makanya pindahkan itu. Bijaksananya luar biasa gitu kan, jadi. Makanya di kampung saya itu Bang, memang semua lari bakat bola. Ya benar. Makanya ada siapa Lestaluhu. Nah, itu dari kampung itu Bang, jago-jago Bang. Alfianto Salamoni. Ya, dari senior-seniornya dari masa-masa itu ya. Ada Imran Omaruri, terus Dedi Umarela. Banyak sebenarnya banyak sih. Ya kalau itu kali bisa ribuan kali. Ya. Nah, bibit dari kalau yang kayak seperti Alfian, terus Rizky Pelu. Nah itu mereka punya film juga. Pada kisah-kisah zaman kayak kerusuhan itu. Oh iya. Itu kan ada tuh Bang, film apa sih namanya lupa. Cahaya dari Timur. Cahaya dari Timur tuh Bang. Itu kan di situ yang diperan oleh Chico Jericho. Bung Chico Jericho. Itu tinggal di Maluku, dia di kampungnya dia Bang. Iya. Besok saya tonton nih. Keren Bang. Lihat dulu Bang. Wah, seru Bang. Timur. Cahaya dari Timur. Oh iya, saya pernah baca channel tapi belum nonton. Wah, itu keren Bang. Yang dia Chico teriak. Beta siapa? Beta Maluku. Wah, itu keren wah. Kamu siapa? Beta Maluku. Wah, itu keren Bang. Abang kalau nonton haru Bang, haru. Terharu. Iya, karena menceritakan kisah itu. Kisah kerusuhan itu sebenarnya. Itu kisah nyata itu Bang. Diambil dari kisah nyata. Kisah nyata diangkat. Hebat yang bikin. Wah, salut. Saya belum pernah kesampaian. Masih level film pendek aja dulu dah. Tapi pengen nih bikin gitu-gitu ya. Udah.
Sebenarnya paling bagus lagi tuh di daerah Bang Sandy nih. Apa? Daerahnya tuh asik sebenarnya kalau untuk wisatanya. Ya, bikin filmnya di sana. Wah, fokus di sana lebih seru lagi, lumayan Bang. Tadi kan kita sudah mencekam sedih ya. Sedih. Tapi ya semoga apa yang Bung Marwan sampaikan, Bung Sandy sampaikan nih bisa jadi pelajaran buat katong semua ya. Betul Bang. Jadi pelajaran buat katong semua bahwa ya di Pela Gandong tadi kalau menurut penjelasan Sandy itu kan bagi saya itu sebuah keindahan. Sangat indah Bang. Bagi beta itu sebuah keindahan. Iya. Dalam arti ya orang bisa beda prinsip, beda kepala, beda apa yang diyakini, beda apa yang dirasa mungkin atau beda apapun, tapi kalau semua bisa saling menghargai itu nggak ada lagi ribut-ribut lah. Jadi kita harus belajar nih, Indonesia harus banyak belajar dari saudara-saudara di Ambon. Indonesia harus banyak belajar dari saudara-saudara di Ambon nih, bagaimana sedihnya kehilangan orang yang disayang hanya karena perbedaan agama. Ya kan kita sempat merasakan ada pemilu yang suami istri saja bisa beda pendapat, bisa baku serang kata-kata atau apalah begitu kan hanya karena beda, saya pilih A dia pilih B. Alah, buat apa gitu. Benar Bang. Iya kan, kali ini saya juga walaupun kita konsepnya anak tongkrongan, tapi kita juga anak tongkrongan yang harus berisi gitu. Benar Bang. Iya kan, ngocok pasti kan isinya anak tongkrongan aja. Kita kan begini ya karena nongkrong kan. Benar Bang. Karena nongkrong kita hahaha hihi. Ini enak gitu bagaimana Sandy sama abang tuh, abang Jawa, Sandy Maluku. Tapi kita bisa bersahabat lama sekali. Sudah benar-benar Sandy ini sudah benar-benar seperti buat keluarga sendiri. Sudah benar-benar kayak adil. Kalau anak ini ada masalah saya jantungan gitu. Anak ini ada apalah kuliah kah, walaupun kuliah kita sama-sama ngaco ya. Tapi paling tidak biar saya ngerasa kalau adik ini ada masalah apa, dia kan suka datang juga kan kadang-kadang. Ada bang, aku mau ketemu gitu. Bang, saya mau ketemu, bang izin saya ketemu. Sudah datang saja nih. Saya nih abangmu datang aja sudah, dia datang, dia cerita banyak apa. Nggak lama dia bawa kau kan. Dia bawa Marwan ke sini. Wih, ternyata masuk juga nih, kita banyak diskusi dulu kan soal konsep-konsep berpikir dan lain-lain. Ya kalau kayak saya dan Sandy yang berbeda, bahkan bisa mendatangkan orang lagi yang bisa berbeda juga dari suku atau apa sama saya, tapi toh kita ngeblend aja gitu. Walaupun cuman berteman segelas air putih atau teh manis atau gorengan kan waktu pertama tapi asik gitu men. Saya jadi banyak tahu sampai akhirnya kita bareng-bareng kerjain kerjaan project bareng. Wah, itu asik. Ya, walaupun sorry Ci, agak itu agak sedikit krusial juga itu. Oh iya, agak sedikit. So, bisa aja kita ini. Sebetulnya bisa. Tadi pun saya diskusi sama Ci. Saya diskusi sama dia. Sebetulnya itu bisa Ci, cuman kadang-kadang saya mikir gitu kan, saya juga karena sama Ci kan juga sahabat ya, maksudnya nanti dia yang pusing gak nih gitu loh. Kalau kita kan urat nyali ya sudah gas. Kita urat nyali sudah gas. Yang begini ya sudahlah. Ketemu lo ya sudahlah gitu kan. Dia mau pakai apalah kita gas gitu kan. Kita tuh bertiga kan waktu itu jalan kan lucu-lucu kita. Bahasa sekarang dibilang gas. Hah? Bahasa sekarangnya dibilang gas ya. Bahasa sekarang gitu. Gas kan. Tapi kalau kita bicara lucu-lucuan atau kita bicara yang indah. Ambon memang menjadi salah satu cita-cita. Saya ini pengen banget ke Ambon. Teman juga banyak dari Ambon dia bilang, lu ngeliat orang yang mungkin seram, tapi percaya sama gua, lu datang ke sana, lu nyasar, lu dianterin. Anterin. Bener Bang. Orang mau nanya tuh di tongkrongan takut. Aduh. Ih, besar-besar ya. Marwan tangan sebesar ini saja ya. Sama. Saya aja kecil Bang. Tapi jangan dilihat badannya Bang. Mungkin dia tinggal di pulau tapi kurang makan ikan ya. Proteinnya kurang. Wah, kebetulan bapak saya mantan kepala dinas perikanan Bang. Oh, baru ke pariwisata ya? Dari perikanan, jadi beliau dari perikanan pariwisata, terakhir di
Perindustrian. Sekarang? Sampai pensiun, udah pensiun. Oh, sekarang pensiun. Udah pensiun. Betul. Ikan mah banyak, Bang. Memang karena nakalnya aja, nggak keurus. Ya, kayak itu kalau kita ngeliat di YouTube Kak di mana, indah men. Itu Ambon tuh mau mana lagi? Batu Merah juga indah katanya. Kalau Batu Merah Ambon itu di atas. Tapi Tenggara tuh. Bukan, Batu Merah itu di Pulau Ambon, di kota Ambon. Di dalam dalam Ambon. kotanya. Oh. Desa Batu Merah. Kalau di Ambon indah banyak, Bang. Saya punya dulu sahabat lama tuh, teman lama juga. Orang Batu Merah. Oh, itu tinggalnya sekarang di Batu Merah. dia jadi manajer salah satu artis Raja Panggung lah. Wah. Raja Panggung Indonesia sekarang dia. Luar biasa. Nah, dia manajernya, salah satu manajernya, dan saya nggak tahu dia udah lama nggak kontak-kontak, mungkin sekarang dia yang pegang company indie labelnya si artis itu. Emang dari dulu kan dia mantan manajernya Tangga apa. Itu seru kalau sama dia. Wah, tuh banyak cerita Wan, Sen. Dia Ambon putih. Iya, Bang. Kulitnya putih. Bener gak sih lu orang Ambon? Saya tanya dulu gitu kan. Tidak semua orang Ambon. Iya. Ada campuran. Karena ada campur-campur Belanda. Iya. Ada campur Arabnya. Marokonya juga ada. Ada Portugisnya. Iya. Karena kan dulu larinya ke situ ya. Dan sudah ada gen-gen yang bercampur gitu kan. Itu kayak artis itu, Bang, maaf saya potong, Bang. Itu artis, Abang kenal nggak? Siapa namanya? Ratu Konsina. Oh, Prilly Latuconsina. Itu asli Ambon, Bang. Dari kakeknya, bokapnya. Oh iya, Latuconsina. Latuconsina. Marganya aja Latuconsina, Bang. Putih dia. Dari Pelau tuh. Saya nggak tahu kan ada marga itu kan. Manado. Ambon saya. Ambon, Bang. Ambon asli. Asli Ambon, Bang. Cuman kayaknya lahirnya Jakarta, nggak tahu juga sih. Ya. Tapi kalau marganya itu Ambon. Karena saya dulu punya abang dari Papua. Jadi saya sih tidak masuk Golkar, tapi beliau cukup aktif di Golkar dan sempat calon juga jadi bupati apa kalau nggak salah. Tapi setelah itu dia meninggal sakit jantung. Itu abang betul, Bang Ivan Ismail Mardu. Dia juga cukup senior lah, dan kalau nggak salah beliau cukup ada kedekatan juga dengan Bung K. Oh, Bung John. Ya, Bung John. Bung John K. Ada kedekatan juga sampai waktu siapa? Tito, siapa? Almarhum ya. Almarhum Tito, ya. Dia adanya Bung John. Saya malah taunya dari dia pertama kali, bukan dari berita. Tahu nggak, Dek, katanya. Adik, tahu nggak? Apa kakak? Ini Tito ini kena. Aduh, sedih saya. Maksud saya, ya tapi ya mau bagaimana kan? Namanya Tuhan sudah punya garis. Ya beta cuma bisa kasih doa gitu ke almarhum tuh. Saya cuma bisa kasih doa waktu itu. Jadi ya Bang Ivan yang banyak cerita ke saya sebelum saya deket sama Sandy apa segala itu. Bang Ivan lah yang bawa saya orang-orang itu dulu muter. Ikut jalan temani abang. Ya main sana. Kenalin ini saat sampai. Dan dia tuh karakternya keren sih. Maksudnya lintas. Jadi tidak cuman di satu tempat aja, maksudnya yang bawa saya dulu ke salah satu petinggi FBR di pusat juga dia. Waktu main, udah, kau ini kan adanya Ivan kata dia. Kau mau masuk klub mana? Bilang saya. Ini bapak. Ngeri ya, tapi ya itu kan masa jahiliyah. Maksudnya saya juga nggak bilang jahiliyah banget lah, dalam arti dari situ kita punya saudara. Saya jadi masuk ke daerah sana tuh udah wah ya enak sekali, tapi bukannya jadi petentang-petenteng jagoan saya, enggak, tapi lebih ke Bang, kawan ada apa-apa ya kita saling bantu. Kadang saya ditelepon, Bang ada job nggak nih buat orang-orang? Ada. Ini ada, ini nih security saya masukin. Abang dapat apa? Sudah saya senang bantu kau. Masuklah dulu kau security ini apa dari teman-teman yang dulunya nagih ke rumah. Ngirim juga dapat, dia ada 6. Saya masukin ke perusahaan security, waktu itu dia dinas di Ancol. Ya bagus kan? Bagus benar. Ya dia cuman bilang Bung Jeffrey, saya ingat banget namanya. Bung Jeffrey, saya ingat. Bung Jeffrey bilang, saya boleh begini tapi semoga adik-adik saya jangan. Benar. Banyak yang memang sudah tercemplung, mau bagaimana kan, ada faktor usia juga, ada faktor apa, tapi saya sebagai abang nih, Bung Rifki harus bantu kata dia.
ya semampu saya bisa bantu. Saya ada kasih peluang apa-apa ya, ayo. Yang penting adik-adik nih berkembang gitu kan. Adik-adik nih berkembang. Ada dari mereka yang akhirnya sekarang jadi penyanyi kafe. Ada. Kita bantu juga, dorong gitu. Weh, kalau orang Ambon nih soal tarik suara kan kalau kita balik lagi ngeri. Banyak yang ngeri. Maksudnya talenta emas tuh banyak. Betul, gitu banyak kan. sih. Ambon nih memang ya selama saya hidup di Jakarta, saudara-saudara Ambon ini banyak punya cerita gitu. Apalagi Sandy lah udah bener-bener nih harga mati adik ini satu kan. NKRI Bang ya, NKRI harga mati gitu ya. Adik dulu yang harga mati. Iya. Pada NKRI. Kadang-kadang kita juga dipusingin sama NKRI. Jangan. Wah, habis ini dicekal. Sekali. Bukan NKRI-nya, tapi pemerintah kadang ada pejabat yang bikin kita pusing. Walaupun tidak semua ya oknum ya Bang ya. Udah ya, aman ya. Aman. Udah sebut kata oknum biasa ya. Oke, kita deg-degannya sudah berhenti. Kita udah berhenti deg-degan sekarang ya. Nah, kita mau kayaknya lebih banyak cerita nih soal pekerjaan kita dulu nih. Iya, benar Bang. Itu dulu harus kita angkat. Iya, kita harus edukasi orang. Betul. Bahwa karena belakangan ini kan viral ya. Lagi viral nih Bang, viral nih. Bung senior kita nih kan yang potongan itu di TikTok tuh keren banget. Iya. Anda nih jangan seperti Anda yang tertindas atau apa, tapi Anda ini pelaku. Itu terngiang-ngiang. Iya. Iyalah. Bener Bang. Lu punya utang bayar lu. Iya. Kalau lu nggak mampu ngutang, jangan ngutang. Ya, benar. Tapi kita jadi sepinjol. Kita nggak ada yang bisa ditagih ya. Kita nggak ada yang ditagih, kita sepinjol. Anak istri makan apa? Iya, benar. Jadi sebenarnya pekerjaan saya nih apa sih? YouTuber atau apa nih? Ya kan kalau AdSense belum mumpuni ya sudah. Kita dapat offer kerja dari Kakak Eci kan? Benar tuh Bang. Bro, lagi ini. Ya. Langsung. Adik Marwan, adik Sandy. Gas. Gas ya kan. Ya mau bagaimana? Yang penting kan kita melakukannya dengan baik. Nah, itu metodenya Bang. Metode. Nah, metodenya itu Bang. Kita ngomongin metode. Sandy sendiri sekarang kan punya company-nya. Ya, betul Bang. Kau bisnis di industri jasa keamanan. Iya, jasa pengamanan. Yang saya tahu security ya kantor, ya mall, apa segala macam kan. Bener Bang. Lalu bodyguard juga ada ya? Bodyguard lagi sedang kita olah lagi buat kita mau bangunin, kita mau diriin yang bodyguard Bang. Oke. Ribet nggak sih? Mana yang lebih ribet, ngurus bodyguard apa security? Nah kebetulan kan ini lagi masih dalam tahap penjajakan nih, masih riset dulu Bang terkait bodyguard. Jadi kalau untuk bodyguard belum bisa lah saya jelasin secara detailnya Bang. Oke, karena juga belum jalan. Belum jalan, masih dalam on progress lah kita. Oke, tapi kalau security ribet nggak? Kalau security kebetulan operasional director ya? Iya. Direktur operasional ya di kantor ya? Manajer operasionalnya kebetulan saya. Ya. Kalau untuk security sendiri itu Bang, yang saya jalanin saat ini yang saya jalanin itu kalau karena saya bangun sistemnya Bang. Sistemnya itu yang saya buat. Memang ada beberapa oknum di luar sana yang ada istilah itu mau rekrut personil itu ada biaya adminnya. Padahal sebenarnya untuk perusahaan sendiri itu nggak ada Bang. Nggak menarik biaya apapun? Nggak ada. Justru lu butuh kok. Iya, kita yang butuh. Sepakat. Lebih bagus lagi kalau memang calon rekrutmen kita ini dia udah punya KTA sendiri atau dari perusahaan dia sebelumnya. Atau dia pernah ikut pendidikan, ya, punya itu, sertifikat, sertifikat. Nah itu kalau sistem yang saya bangun ini Bang, kita cari calon anggota ini yang benar-benar dia niat untuk bekerja di bidang jasa pengamanan, itu security ini, tanpa kita mengut biaya apapun. Nah, dari situ saya mulai mempelajari
gimana personil ini dari attitude-nya, kemudian dari performanya. Nah, setelah itu saya bangun sistem di situ. Saya bangunnya itu saya nunjuk beberapa orang untuk ngawal ini anggota yang disebutnya koordinator, bukan danru. Saya langsung nunjuk aja koordinator. Jadi dia membawahi beberapa personil. Nah, sistem itu yang saya bangun, Bang. Kemudian di situ saya sampaikan ke teman-teman saya di lapangan, kerja pertama itu yang kita berikan ini kan jasa, service. Pertama yang kita berikan attitude. Jangan karena anggapan orang di luar sana dia ini hanya security tugasnya cuma hanya jaga dan jaga, bukan. Attitude yang kita berikan. Dari attitude baru kita ke berikutnya cara komunikasi. Cara komunikasi dengan tamu ataupun dengan user atau dengan karyawan di tempat yang kita ini, Bang, jaga ini lokasinya. Nah, kemudian yang ketiga itu yang saya tanamkan ke mereka itu terkait kualitas mereka sebagai anggota security. Itu kualitas. Itu yang ketiga, itu yang kualitas. Kualitas dalam artian performanya mereka tahu job desk-nya mereka ini apa. Itu yang kita edukasi ke mereka. Kamu tahu ini kamu sebagai petugas pengamanan. Jadi kamu harus tahu sistem-sistemnya, kamu harus tahu SOP-nya. Nah, itu baru bisa berjalan dengan baik. Gitu. Nah, ini kadang-kadang kan ada yang ambil aja taruh, orang yang gak jelas taruh di mana, dia nggak ngerti job desk-nya apa. Nggak ikut SOP lah. Nggak ada SOP-nya. Susahnya tuh di controlling itu ya. Controlling yang susah, Bang. Tapi kan anggotamu berarti sama semua ya, ada dari Ambon, ada dari Jawa, macam-macam kan? Macam-macam, berbagai macam suku agama semua ada di situ. Nah, kebetulan saya ini baru terakhir nih, Bang, dapat project di 30 lokasi. Baru tahun ini, Bang. Banyak nih. Nah, itu kan perusahaan, Bang. Oh iya. Saya hanya mengawasi, controlling aja, Bang. Baik, Pak. Nah, ini kalau dia ngomong lu langsung ini baru dari Januari sampai bulan Maret kemarin tuh keliling beberapa daerah, Bang. Iyalah, terbang susah banget diajak nongkrong di sini. Itu, Bang, makanya, Bang, maaf. Abang mendadak saya Sukabumi. Abang mendadak, tadi aja gue udah deg-degan ya. Cibitung, aduh, gue jauh ya. Nggak dateng nggak nih, dateng nggak nih. Kita sudah di jalan, wah siap lah, sudah langsung bebenah alat lah, udah deg-degan aja tadi gue. Udah datang sama Marwan, datang seru gue. Siap. Kita ketemu lagi nih, Bang, ya. Iya, kita ketemu lagi Bang. Kemarin tuh di mana tuh? Di Puncak ya, di mana? Puncak. Bogor. Kita lagi. Bukan, iya abis pulang dari itu. Iya, nagi, abis kita nagi. Sentul ya. Sentul. Ya itu tadi kalau bahasa adik Sandy nih kan muka sangar. Hati Hello Kitty. Ya kita. Beda lagi. Kalau di Ambon bilang tuh sagu ya. Pohon sagu. Tinggi. Kalau angin tiup, wah ribut. Tapi pas buka di dalam isinya putih, Bang. Oh iya. Itu yang biasa. Kita juga butuh jalan-jalan. Mungkin ada sponsor, Bang, siapa tahu. Ya, ada sponsor. Kita tunggu nanti Kakak Eci oper-oper. Project dulu, Bang, ya. Iya. Kita tunggu Kakak Eci ini, soalnya kita sebut terus biar dia sebetulnya saya pengennya tuh Kakak Eci langsung duduk di sini. Asik dong, asik. Iya, bener tuh, Bang. Iya. Yang penting intinya kita sehat-sehat dulu, Bang. Oh ya, sehat-sehat dulu. Bye-bye dulu gitu, kan. Sehat supaya kita mau jalan-jalan lagi kan. Amin. Tagi-tagi lagi kan. Tapi saya kalau ingat cerita itu lucu, Bang. Lucu itu. Datang, kita cari-cari dulu alamat kan. Weh, lapar. Kita makan dulu Padang sambil atur strategi. Iya. Restoran Padang. Itu yang lagi viral juga, habis ditagi dia makan restoran Padang. Memang sudah ciri khas. Kita sebagai kolektor kali ya kita makan Padang. Emang udah ciri khas itu, Bang, bener, Bang? Kayaknya. Iya, emang iya, Bang.
Kalau dinas kita cari restoran Padang. Pasti Padang itu istimewa. The best. Kita makan dulu, kita sudah pantau dia punya rumah kan? Kita pantau dia rumah, wih bener kan? Ini alamat sesuai kakak Eci kasih. Pokoknya ini sebetulnya kita nih ngobrol bertiga di sini sebenarnya bosnya di situ. Harusnya gabung nih. Harusnya dia gabung, cuman dia nggak mau. Kan? Gak. Tahu aja lagi. Bosnya di situ yang kasih kita kerja. Iya bang. Biar dia tahu juga ceritanya. Iya. Ini nyata loh bang. Nyata, ini kisah nyata. Bosnya ada yang kasih kita job. Bener. Nah kita pelaku nih. Dan itu juga kan ada bang di channel abang kan? Iya tapi kan nggak ada pas penagihannya nanti. Pas healingnya aja yang ada. Pas tagi-tagi nggak mungkin saya vlog. Kalau ganteng Indonesia, bang. Ganteng Indonesia. Apa nih ganteng Indonesia? Tagi-tagi. Tapi coba bang, dicoba bang. Soalnya selama ini saya lihat belum ada nih. Vlog tagi. Iya vlog tagi. Oh, berarti kita perbanyak dulu proyek tagi. Ya siapa tahu dari kayak kita kan. Vlog. Nanti si Dul biar jadi kameramen. Nah itu. Kita udah punya kameramen. Ya. Seru. Oh, itu kan bingung kan. Iya benar. Kamera baru lagi dari kakek Eci kan. Wah gimana nih? Belum hafal. Datang itu, wih lucu nih. Datang, wah kita indik kan. Wah bener nih rumahnya nih, dokter ya? Dokter. Klinik dia punya klinik. Itu bukan rumah sih, klinik ya. Klinik ya, tapi ya rumah tapi dijadikan klinik gitu kan di Parung. Parung bener. Iya. Wah Eci seneng banget nih kita bahas ini. Big Boss. Datang kita masuk. Orangnya sing ada tuh. Iya, benar. Sing ada orangnya. Datang kita ada satu lagi pembantunya kali atau orang jaga rumah situ, kan. Iya. Datang turun Sandy dulu turun sama Marwan kan, beta parkir dulu. Kita parkir, turun gua pembantu muka sepucat. Takut juga, Bang. Oh iya. Takut pasti turun. Yang ngeliat kau segitu gini kan. Dia takut, ih apa nih kata dia. Cari dia ya, kita nggak usah sebut nama. Iya. Cari. Ada si bosmu itu si bapak, kita mau ketemu. Dari mana? Sudah bilang saya kita ada orang mau ketemu. Gitu. Ada orang yang mau ketemu. Orangnya nggak mau datang tadinya kan? Iya awalnya nggak mau datang. Awalnya ya dia nggak mau datang ya. Kita cari, kita tongkrongin rumahnya. Datang langsung. Akhirnya gerah juga dia. Gerah. Yang penjaga itu dia merasa gerah. Dia merasa kayak ini belum pulang ini, masih aja di sini terus ditungguin. Makanya dia merasa resah, pasti dia telepon. Ya, dia telepon pasti dia punya orang tuh. Iya. Dia telepon pasti dia punya orang. Habis itu apa namanya? Sing lama dia datang. Iya. Dia datang gagah. Wah, ini orang bosan hidup apa gimana? Orang ini bosan hidup apa bagaimana? Kan datang kayak jawara lagi. Saya ditanya-tanya kan, mana yang cari saya? Oh di dalam mas. Ya kan dia nggak tahu siapa kan? Benar. Oh di dalam mas. Masuk cari. Wah apa? Katanya saya lagi maju kan? Kita sebagai tugas ya. Iya. Kalian bagian tekan, saya bagian lobby kan gitu. Masuk, ngobrol. Dia bawa orang. Ci. Siapa ini? Dinas lah, saya nggak usah sebut lah organisasinya. Dinas. Oh, di mana? Hah? Kondisinya, Dul, saya lagi di situ. Ya. Waktu jadi konsultan bapak, gitu. Ya lucu dong. Bener. Saya bilang. Bingung juga dia. Bingung. Kok tanya orang ini? Saya juga di sana. Abang di apa? Iya. Siapa? Saya tanya langsung. Saya kan lagi lengkap itu bang ya? Iyalah 2019 itu ya. Iya. Saya baru selesai tugas mengawal. Waktu itu diminta lagi untuk lanjut gitu kan. Ya sudah masuk. Apa gua? Gayanya gua. Saya udah lama sering kontak dengan dia ya. Iya. Saya sama orang itu kan akhirnya saya kontak. Ajak nongkrong kalau di Bogor, dia rumah kan di Bogor. Iya. Saya nongkrong kopi-kopi. Wah, lagi dinas. Akhirnya belum ketemu. Terus saya cari juga nih di kontak.
Tuh yang ada apa ini apa tekanin dia lagi nih? Enggak, berteman lah. Ajak berteman. Kan dia sudah nyerah. So begitu. Oh, dia udah nyerah. Dia sudah nyerah, Bos. Biar bagaimana kan kita kontak langsung. Oh iya. Kakak-kakak di sana kan. Oh, jelas dong. Iya. Seneng banget ya, Dul. Emang lucu Dul, soalnya Dul. Enggak bohong, lucu ini. Ceritanya lucu. Saya di mobil saya langsung telepon tuh kakak di sana. Saya punya sahabat juga kakak. Nah, kakak itu sekarang jadi di sana kan dia kepala Iya. Nah, dia itu jadi presiden, saya lupa, chapter Jakarta tuh. Apa namanya ya, takut saya salah. Di satu daerah Maluku. Oh. Saya main juga ke sana ketemu Nomad apa beliau yang kenal. Dia lagi cari waktu dia buat podcast di sini bahas satu daerah Maluku. Bagus dong. Seru dong ya. Tapi aslinya bukan orang Maluku. Padang, Bro. Jadi itu kebetulan junior abang juga presiden satu daerah Maluku di Bandung, tapi saya nggak tahu deh chapter Bandung. Miko namanya. Miko. Iya. 2000 berapa? Sama satu angkatan sama saya, Bang. 2006, Bang. Satgas, bukan? Ya, Satgas dia. Satgas. Oh, Miko 2006. Miko 2006. Oh, dia di satu daerah Maluku juga? Iya. Asli orang Maluku ya? Enggak dong, Pak. Orang lain? Orang luar Maluku. Karena nggak semuanya sih orang Maluku ya satu daerah. Iyalah, tapi semua kalau sudah bicara satu daerah Maluku, ya satu daerah sudah. Satu daerah. Saya doang waktu itu nongkrong bareng sama satu daerah Maluku, rompi motornya beda. Saya pakai buah batu ya, Bikers Amsterdam. Keren. Oh iya dong, Amsterdam. Anak muda selalu tertib dan damai. Keren. Kan satu daerah Maluku tuh kan dari Amsterdam, Bang. Ya. Cocok lah. Makanya ada, ya kalau kita kan di buah batu kan dulu mengenang senior. Yang waktu zaman Petrus dia kabur ke Belanda. Barengan lah dulu sama yang lain, saya nggak tahu karena beda kan, bukan di buah batu gitu. Nggak berani banyak bicara juga karena nggak tahu banyak sejarahnya kan. Tapi bareng lah beliau nih ke sana Amsterdam ya. Pulang kita untuk mengenang namanya Bikers Amsterdam. Makanya selalu diketawain sama Nomad waktu itu dari mana ya? Lupa saya, Maroko atau mana, lupa. Tapi dia datang ke Jakarta untuk main gitu. Dia ada bisnis juga di Jakarta. Seru sih. Nah, lanjut lagi nih, ya kan. Itu lucu ya orang. Lucu. Ya saya telepon kan kakak kan. Iya. Saya tanya dia apa. Wah, tenang, saya cari gitu. Wah, itu lucu. Langsung dicari ya, dia langsung kecut juga. Iya. Ya dalam arti kan nggak boleh backing kan. Iya. Siapapun ya kalau orang salah ya jangan dibela. Namanya orang berhutang, suratnya ada. Memang dia berniat baik, tapi kan kasihan kakak Eci dong. Dari hutang dia yang ratusan, iya. Cuman sebulan 5 juta. Nggak make sense lah. Iya kan? Iya. Kakak Eci keburu punya anak 5 nanti. Hutang dia baru selesai. Mending kalau selesai, Bang. Kayaknya nggak juga. Keburu mati dia. Iya, karena tidak di cover asuransi kah? Apakah ya kan gimana? Atas kesalahan yang dibuat ya memang kalau perkara bisnis kena tipu atau apa ya jangan sampai dia juga menipu orang yang inilah gitu kan. Tapi dalam arti kehadiran kita di situ bukan untuk menjadi jagoan, kita baik-baik diskusi. Biar kata yang jaga rumah itu takut ngeliat Marwan gitu kan. Tapi kan Marwan juga tersenyum. Datang baik, bicara baik. Malah saya sempat izin untuk minta ruang buat sholat. Lo iya? Kan berarti kan kita niat baik. Kita niat baik. Tuh kita numpang sholat di sana kan. Bukan kita datang buang. Nggak ada. Kita tetap pakai aturan yang berlaku, norma yang berlaku. Kita juga punya surat tugas dari kakak Eci, ya kan resmi. Ada surat kuasanya. Surat kuasanya ada, semua dokumen lengkap. Keberangkatan itu lengkap gitu kan. Saya juga melihat yang di viral itu kan kalau nggak salah ada di channel Faiz atau apa gitu, saya lupa. Dia juga membawa dokumen resmi, dia datang baik, dia diskusi, dia lobby, dia negosiasi. Nah, hutang ini memang harus dibayar. Iya tuh, hutang ini memang harus dibayar. Dan saya tahu adik saya ini lah gitu. Walaupun keras, tapi tadi dia sudah bilang, saya walaupun kelihatan keras, seram apa, tapi hati Hello Kitty. Ya jadi kita juga penetrasi untuk pekerjaan begitu dengan hati yang baik gitu kan. Marwan numpang sholat tadi kan sudah cerita apa segala macam. Jadi
Debt collector ini bukan guru BK yang banyak orang yang takut. Iya. Bahkan kemarin saya ketemu sama guru BK anak saya. Dia nanya, Sen. Orang-orang biasanya takut, Pak, kalau orang tua ngadep ke BK. Kok Bapak malah nyamperin saya? Ya selama anak saya nggak berbuat salah kok. Kenapa harus takut? Selama kita punya niatan baik kan BK itu kan punya fungsi. Ya kita ini kan kayak gitulah. Mirip-mirip lah dalam arti kita punya fungsi untuk menjaga kestabilan ekonomi biar roda ekonominya berputar. Ya toh? Kita bantu orang tagih. Coba bisa bayangkan kalau Sandy pinjam uang ke satu bank. Ya kan? Pinjam uang ke satu bank misalnya berapa? 5M. Kredit macet. Macet kan dibalik. Perputaran ekonomi di bank juga pasti macet. Logikanya kan seperti itu. Nah, ketika perputaran ekonomi di bank macet, ini akan mempengaruhi elemen-elemen yang lain gitu. Akan mempengaruhi banyak hal secara apa ya? Saya kalau ketinggian kalau ngomong makro, ya secara ekonomi makro atau apa gitu kan. Mungkin terlalu tinggi, saya juga tidak terlalu mendalami gitu kan. Tapi pasti akan berpengaruh secara logika. Akan berpengaruh kepada perputaran ekonomi dan memang saya setuju gitu seperti apa yang viral itu kan. Tugasnya debt collector ini seperti halnya ya sudah ada orang berhutang kita datang menagih. Iya kan? Iya benar. Ada tunggakan motor kita datang menagih. Selama cara yang digunakan juga baik. Iya. Dan saya pernah tuh tapi nggak sama kalian. Jadi nih saya punya teman lawyer, Sen. Saya punya teman lawyer. Kita tagih pabrik perusahaan ya. Ya, kita datang. Waktu itu saya datang dengan Bung Berry. Ada nanti saya kasih lihat orangnya. Kita datang tagih berapa besar angka miliaran itu. Kita datang tagih. Saya diajak karena teman saya lawyer ini tahu, saya ini orang hipnotis kan. Silat lidah lu brengsek, gue tahu kata dia. Lu bantu gue ikut. Lu good guy aja. Gue yang neken dia. Karena kita tunggu lama itu di pabrik. Lama kali sih. Lama sekali. Bosnya itu saya mau datang. Dia kasih tumbal karyawan. Ah ini brengsek kan? Dia kasih tumbal karyawan. Buat saya, gua nih ada urusan ya. Orang bisnis enggak, dalam arti beta nih orang bisnis juga. Kalau kita buat salah, kita pemimpin kita yang maju. Jangan kita tumbalin anak buah. Jangan. Orang biar omel sama kita. Tapi jangan kita kasih tumbal anak buah. Ya kita tahu yang hutang anak buah kan sing tahu apa-apa. Itu anak buah muka pucat. Ada perempuan dua. Aduh, beta aja sing tega ya. Cuman kan katanya kalau nggak tega jangan ambil pekerjaan ini. Kalau tidak tega ya nggak tegaan ya berarti pekerjaan ini tidak tepat buat kita gitu kan. Tapi ya saya bantu ngobrol dengan bahasa-bahasa yang lebih persuasif lah, bahasa hipnosis yang persuasif. Memang tugasnya itu. Datang, sudah mas, telepon sekarang bosnya. Kita juga mau ngobrol baik kok gitu maksudnya. Kita datang nih. Ya saya nih bawa lawyer loh, maksudnya kita nih datang dengan lawyer. Surat kuasa ada, kita sudah izin dengan kepolisian, apa kita izin resmi kan. Sama yang seperti kita lakukan, bahkan kita ke RT kita datang RT, RW, kita ke kelurahan. Iya, kepala desa ya, kita cari sampai masuk mana ini jalan. Kita sasar-sasar apa, kita minta izin, kita berkoordinasi. Agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah ini kan yang paling penting, komunikasi juga sebagai tim kolektor juga komunikasi juga sangat perlu ya kepada pejabat setempat gitu ya, RT, RW, bahkan kelurahan. Walaupun waktu itu kita katanya nggak perlu juga ya. Yang penting bapak udah mereka RT tahu, RT ya pasti RT sudah pasti nanti kalau ada apa-apa juga akan lapor ya gitu. Dan mereka juga tahu. Ya pasti. Jadi selama cara-cara ini baik. Saya pikir ya harusnya juga bisa diterima dengan baik kedatangannya gitu kan. Niat kita juga baik, negosiasi awal kita nggak ada gempet-gempetan, nggak ada gencet-gencetan di sana. Ya intimidasi mereka lah. Nggak ada. Apa? Intimidasi apa? Kita datang mau tagih uang yang dia hutang kepada bos. Bos Eci.
Kakak Eci. Kakak bos, kalau di Papua bilang kakak bos. Kakak bos. Kita bilang ke kakak bos. Ya kan? Iya, di mana dia sudah menggunakan uang itu? Ratusan. Hampir M-an. Hampir M angkanya waktu itu. Ya harus dibalikan. Ya. Karena kita nggak mau tahu, bukan nggak mau tahu gimana cara balikinnya. Kita nggak mau tahu kau pakai uang itu untuk apa. Yang jelas kau pinjam uang itu dari klien kami, kan gitu bahasanya. Yang jelas kau pinjam uang itu dari klien kami, ya sekarang kau harus bayar. Angkanya ayo kita diskusikan, tapi ya juga tidak 5 juta sebulan. Iya, lama. Sampai kapan? Itu hampir 1 M, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Itu kau kerja berapa puluh tahun nih. Suku buru tua lagi kan. Hutang lunas, kakek Eci. Aku baru nikahkan anakku kelima. Jangan, kasihan. 1, 2, 3, 4 juga mau dinikahkan. Ya, itulah fungsinya. Tapi selama lu tugas nih, itu kan sama gue. Yang nggak sama gue kan juga ada dong. Banyak. Nah, lu pernah ada kejadian-kejadian yang konyol nggak, yang lucu-lucu? Itu bahas yang lucu-lucu aja. Kalau lucu, kayaknya saya belum pernah dapat sih, Bang. Mencekam? Enggak juga. Bukan mencekam sih. Iya, karena salah paham pasti ada. Iya, ada. Itu di mana, Bang? Itu pernah saya karena dari organisasi kita dikasih tagihan ya, katanya itu tagihan lepas. Iya. Pribadi atau PT? PT kayaknya itu PT. Itu di mana? Aduh, lupa juga sih. Cikarang nggak salah sih. Iya, Cikarang. Dari PT. Nggak usah sebut. Iya. Dari PT itulah. Kita cuma boleh sebut kakaknya. Nah, iya. Karena orangnya ada di sini. 2 perusahaan. Tapi itu dibayar, Bang. Mereka juga akui karena itu Covid ya. Itu pas Covid. Udah datang banyak, ada sekitar 20 orang datang ke kantornya. 2 tempat di Cikarang. Gede besar. Ya bilang kata kolek, Pak, ini mereka ya bla 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 gitu alasannya. Ya kita nggak mau tahu, Pak. Ya diberikan operasionalnya untuk kerja. Ya kan, kalau Bapak nggak bayar, terus kita mau dapat dari mana lagi? Ini kerjaan kita udah. Nah itu, saya bilang ya kita cari waktulah. Ya waktunya jangan lama. Kalau lama mereka juga dari kantor juga pasti bakalan nanya, ini sampai mana nih progresnya? Setelah perusahaan Bapak kolaps, kantor klien kami bisa ikutan kolaps gara-gara Bapak bayarnya telat kan? Telat. Berapa korban lagi Pak karyawan yang harus kena PHK? Ini efeknya banyak kan? Iya. Artinya ada teman satu ngeluarin bahasa ya. Ya ini Bapak mobilnya keren banget. Ini masa nggak ada duit? Bapak jangan, itu punya kantor. Ya iyalah begitu jaminannya mobil lah. Wah nggak bisa Pak. Udah nanti kita bicara yang ini aja deh, jangan ke mobil lah. Mobil itu baru ambil. Berarti Bapak utang juga kan? Ya utang kan, tapi kita bayar ini. Ya Bapak bisa bayar mobil, tapi masa kenapa Bapak sih bisa bayar hutang gitu? Ya udah lama pembicaraan, ya dikasih fair waktu. Apa nih? Tiap bulan kita nggak mau tahu. Itu ya sekitar M-an lah. Mau dekati 1 M lah. 1 400 juta. 1 700 nggak salah sih. Lumayan tuh perusahaan 1,1. Jadi bayar cicil setiap bulan, 1 bulan itu 2 kali. Nggak tahu berapa nilainya. Karena udah bawa nama, kan kita pakai itu pakai perusahaan juga sih. Jasa penagihan kan pakai perusahaan juga sebenarnya. Nah, pakai perusahaan itu ya tinggal udah mereka mau bayar, berarti kirimnya ke rekening PT. Nah, baru di kesana transfer, baru kita dapat fee-nya. Nah, jadi lancar. Terus habis itu lagi di Cikarang lagi juga kayaknya di Lipo Bank kayak nggak salah. Itu Lipo Bank ya. Yang di Cikarang pokoknya kantor pusatnya. Ada 1 orang Ambon juga, beliau kerja di Kemang. Dari Lipo Kemang itu kan dulu kan ada, dari sebelum jadi
apartemen lah. Lipo Kemang belum ada. Beliau bangun dari pokoknya koordinasi lah, semua beliau yang ngatur. Tiba-tiba beliau meninggal. Mereka kasih surat dari kantor juga, surat pengunduran diri. Mereka yang kasih, tapi kasih bukan yang aslinya, nggak tahu aslinya gimana. Surat pengunduran diri untuk beliau, nggak tahu itu alasannya apa beliau sampai dikasih surat pengunduran diri. Nah, kita nggak tahu, tapi menurut dari keluarga ya si merasakan tidak puas, maka mereka pakai jasa kita. Kita turun, itu ada kalau dihitung-hitung sekitar 5 M, Bang. Besar, gede. Bisa dibayangkan tuh ekonomi matinya kayak gimana kalau itu nggak terbayar. Karena suaminya udah meninggal, istrinya kan Cina tuh, dia datang lagi mengeluh karena mengkali suaminya ya bla 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 lah, punya hutang lah di tempat lain, mesti harus bayar lah kan. Udah kita datengin ke Cikarang itu, kan katanya kantor pusatnya di Cikarang, di Pokoknya kita masuk, wah itu posisi orang rame, Bang. Rame, mereka nggak pusing sama kita tuh. Padahal kita udah lapor baik-baik, pelan-pelan kan, Pak ini dan dari ini jasa penagihan, ingin ketemu sama manajer sinilah. Ya, aku bawa surat kuasa dan ini, pengen ketemu. Mereka nggak mau awalnya, nggak mau keluar. Itu lebih ribet. Nah, datanglah karena teman kita ini, dia dari belakang, dia bilang itu tunggu lama banget ya, kalian belum selesai ya, belum. Bikinlah suara besar sih sebenarnya, so terapi doang supaya mereka turun buat kita. Karena nggak dari get attention. Iya, dari pagi sampai siang itu nggak ada tanggapan buat kita. Malah security-nya bilang, Pak, sebentar orangnya lagi ada rapat lah apa, pokoknya begitu. Nah teman kita datang langsung suara besar. Pas suara besar baru mereka turun dari. Dia bikin apa? Apa tuh? Dia suara besar tuh dia bikin. Maksudnya suara besar dia teriak gitu. Iya. Suara besarnya teriak. Mancing perhatian orang. Semua pada perhatian buat dia. Dia bilang ada apa nih? Security bilang panggil. Kalau nggak panggil kita nggak angkat kaki dari sini. Kita panggil baik-baik. Ceritalah, tolong. Pokoknya alasan lah. Saya juga nggak sempat masuk, kan terbatas karena Bang, apa? Kipasnya mundurin. Oke, kipasnya mundurin. Jadi masuk dalam ruangan itu terbatas, jadi nggak banyak orang. Aduh, Hello Kitty sekali. Jadi nggak banyak orang nih, Bang. Iya. Terbatas cuma beberapa orang aja perwakilan. Mereka bicara bla 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 atau apa. Ya mereka akan proses katanya. Nanti kita lihat dulu, kita proses dulu kira-kira berapa. Itu hari pertama, hari kedua kita begitu juga, datang mereka terima juga, cuma mereka pakai pendamping pengacara. Awalnya sudah nego dengan pengacara itu nego dengan sekian lah begitu. Oh langsung pengacara itu sama kalian? Iya. Kalian bawa pengacara nggak? Kita nggak pakai pengacara. Oke. Karena begini, maaf ya, maksudnya kalau jasa penagih kalau pakai pengacara jadinya ke hukum begitu, maksudnya ke proses hukum. Kalau kita yang namanya jasa penagihan itu, yang paling enak jangan ada bawa pengacara. Kalau pengacara kan bicaranya hukum. Kalau ini kan kita sesuai, lu punya utang, lu bayar, ya kan? Kita nggak mau tahu dengan hal itu. Nah, kalau pengacara kan bicara inilah pasal ini. Kalau bicara begitu kita bilang apa? Iya kan? Kebanyakan begitu, makanya kita kalau turun ya paling kan cuma dari PT doang, nggak pakai pengacara. Kalau pengacara ribet. Nah itulah kita jalan. Akhirnya nego, mereka minta bayar mau 200 juta. Kalau nggak mau terima 200 juta itu berarti kita nggak akan bayar, nggak ada tanggung jawab. Ya udahlah, kita tanyakan yang tanya klien kita, kira-kira bagaimana, apa mau terima? Telepon yang penting ada, iya. Ya udah kita terima transfer, selesai lah sampai situ.
Tapi banyak pokoknya kendala-kendala sampai dilapor, panggil polisi lah, Polres tempat lah, mau bilang katanya begini. Itu biasa-biasa aja, kita nggak ribut, kita nggak sampai bentak bongkar-bongkar kan. Datang sebenarnya baik-baik, cuma karena dicuekin, ya kita nggak terima ya kan. Jadi memang gimana ya? Sebetulnya kalau karena kita datang baik-baik dan kalau mereka sambut juga baik-baik, sebetulnya asik-asik aja. Orang ngobrol kan, cuman klien mengutus teman-teman untuk datang ke sana, menagihkan, gitu kan? Sebetulnya kan konsepnya begitu aja. Kau bayar atau kau nego, selesai kan? Nggak perlu sampai rame-rame. Sebetulnya kan minimal tanggapi lah. Perkara nanti belum bisa membayar atau apa, kan tuh saya lihat juga banyak beberapa yang akhirnya nego langsung dengan, misalnya dia hutang sama bank. Nah, dia datang langsung ke bank nih untuk negosiasi langsung. Nah, kita yang memediasikan itu kan, itu kan sah-sah saja kan. Sebetulnya yang penting respon baik lah. Jadi kalau ada teman-teman juga yang terlibat hutang gitu ya, ya respon saja. Namanya orang berhutang kan ya pasti ditagih. Ya kan, ada bahasa lagi bahkan kan hutangnya sampai dibawa ke akhirat. Ya kalau nggak ditagih di sini kan ditagih di akhirat gitu kan. Ya sama-sama ditagih tuh, sama-sama ditagih gitu kan. Jadi ya sudahlah, mau bagaimana tanggapi dengan baik. Insya Allah juga kami akan datang dengan baik, nggak akan bikin ulah yang aneh-aneh gitu. Cuma kalau nggak dihargai kan, kayak tamu datang ke rumah kita nggak dihargai gimana ya? Kayak Marwan Sandy datang ke rumah gue gitu kan, terus nggak saya tanggapi dengan baik gitu kan, saya ngomong di kan itu nggak sopan. Ya gimana nggak marah tamunya? Datang temui, ya kan, ngobrol. Solusinya bagaimana? Ya mau di mana ruang tamu kah atau di mana kah, ya kan? Tanggapi aja dengan baik. Walaupun memang ya ada, kayaknya juga ada oknum-oknum kolektor yang banyak juga ya, Bang, yang nggak sesuai dengan itu SOP penagihan yang benar gitu. Kadang ada yang sampai ke tingkat banting-banting lah dalam rumah lah. Oknum lah, kita sebut oknum. Kadang ada ya, nggak juga, ya biasa-biasa. Mereka ya tergantung cara nagihnya sih. Kalau saya berpikir cara nagihnya kayak gimana. Ya, selama kita datangnya baik juga harusnya. Mereka terima baik ya berarti asik-asik aja. Asik. Tapi kalau dicuekin, terus apalagi ada ungkapan kasar, aduh. Kadang-kadang mereka yang lebih kasar daripada kita, Bang. Iya kan prinsipnya gitu, yang utang lebih galak daripada lebih galak. Jangankan jasa kolektor gitu kan, kita sama temen aja ngutang 100.000 aja kan kayaknya. Lebih galak 100.000 aja gitu, tapi dia pamer-pamer flexing ya kan. Aduh mama. Lucu ya? Banyak, ada lucunya, ada pokoknya ya kita sih memang kalau bicara di sini ya kita ketawa Bang. Tapi kalau udah kerja ya pasti beda lah. Ya sebetulnya kita juga bisa ketawa-ketawa pas lagi nagih, bercanda-bercanda kan. Datang juga niat baik. Tuh pada akhirnya kan kita waktu nagih bertiga tuh kan ya ketawa-ketawa aja. Iya, bahkan habis itu kita healing-healing. Walaupun sekedar foto-foto tanpa jajan. Ada jajan kopi sedikit, habis itu Sandy goda-goda mbak kopi. Tapi nggak dijadiin, nggak dipacarin juga ya. Tukeran nomor kan? Iya, tukeran. Akhirnya Hello Kitty-nya keluar. Kalau sudah ngeliat, aduh nona manise. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan ketika lepas bekerja kita ya manusia biasa yang butuh hiburan, kita butuh refreshing untuk melepas penat kan, di situ saja. Yang penting apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita janjikan ke klien. Kita melakukannya juga dengan cara-cara yang baik, ya kan? Saya pikir sih harusnya bisa mendapatkan respon yang baik juga gitu loh. Jangan memandang sebelah mata kepada teman-teman kolektor. Ya saya bukannya ngebelain teman-teman kolektor tok gitu kan, tapi ya memang saya juga kurang setuju ya kalau ada oknum-oknum yang mungkin bertindak kasar atau apa, kayak ada perampasan di jalan. Betul, ya.
Ya sebetulnya bisa lah dibicarakan baik-baik, karena saya pikir masalah hutang piutang ini nanti terlalu pusing ya kalau saya bahas ke ekonomi ya, tapi berdampak banyak terhadap roda ekonomi negara kan, intinya begitu ya, secara makro, secara garis besarnya gitu kan. Jadi memang sebetulnya kawan-kawan ini kan membantu. Ya kan, kalaupun ada oknum-oknum yang memang kurang berkenan ya mungkin karena sambutannya juga kurang baik, responnya kurang baik. Responnya kurang baik, makanya mereka kasar kan bahasanya. Ya kan catatan ada. Kalau misalnya kita sudah bayar hutang, ya kan tinggal disamakan. Oh kalau sudah tinggal konfirmasi ke klien, betul nggak Pak? Ya kan? Ini si debitur ini sudah membayar. Oh saya cek, oh ya sudah, kalau sudah pulang. Selesai itu? Selesai. Ya masa orang udah bayar kita masih tagih lagi, ngapain ya kan? Ngapain? Jangan seolah-olah nanti malah jadi kesannya kita preman. Bukan. Sebetulnya teman-teman kolektor ini membantu jalannya roda perekonomian. Terkait ada yang caranya kurang baik, ya saya pikir, atau gua pikir ya itu saya mulu ya. Gua pikir ya sama saja dengan profesi-profesi atau pekerjaan yang lain. Yang baik juga banyak, mungkin ada oknum juga yang ya berdampak kepada semua jadinya. Iya nggak sih? Benar. Banyak lah, apalagi adik saya ini jam terbang setinggi. Kalau saya kan iseng-iseng aja. Sama iseng-iseng juga bang. Oh, pokoknya kita orang iseng aja. Iseng berhadiah. Apalagi kalau nggak direspon. Iseng gitu keluar. Iseng keluar. Lo bener dong. Iya bener. Tapi kan setelah ketemu dan direspon kan ya asik-asik aja kan. Tadi kan pas sudah masuk ke dalam ketemu lah ya untuk ngobrol berdiskusi ya kan asik-asik aja kan. Malah bayar dia 200 juta. Klien juga setuju jadi. Setuju ya. Yes, close. Apalagi kayak di perusahaan tuh kan. Tuh enak, kita nggak kasar-kasar. Mereka udah tahu ya mereka punya tanggung jawabnya sebagai udah terima duit, udah terima barang, tapi tanggung jawabnya, feedbacknya mereka tuh kadang-kadang nggak ke situ, nggak balik ke buat orang. Makanya ada kali nggak tahu dia perekonomian lemah atau gimana ya, kita sama-sama mengerti. Yang penting ada pembicaraan. Semua pasti ada jalan keluar. Iya, pasti ada jalan keluar. Kita juga kan bantu bang. Iya. Oh iya, marah dong. Enggak marah. Kayak abang yang ditagi. Gue diomelin marah. Emang begitu bang, cara komunikasi kita kayak gitu bang. Kadang ya orang berpikir kita orang Ambon nih kasar. Enggak, bahasanya begitu. Gitu, bang. Iya mau gimana? Makanya kali yang terima bahasa yang maksudnya terima mengkali dari orang Ambon seperti pembahasannya kasar, mereka berpikir wah kasar banget kan. Mereka nggak mau terima. Ya kita aja ketawa-ketawa. Tadi itu ketawa ya, nggak Marwan nggak marah. Bukan Bang Tigor kan lagi. Kayaknya mesti harus datang. Kayaknya emang mesti datang nih Bang Tigor nih. Lebih seru lagi nih. Lebih seru lagi. Kita bahas banyak lah. Banyak. Itu orang lucunya setengah mati. Waduh. Kalau dengerin cerita-cerita dia di kampus, wih, seru ya. Keisengannya lucu. Angkatan 2000 itu kan, wah, itu angkatan paling saya respect itu. Maksudnya bukan berarti saya nggak respect sama yang lain ya, cuman karena paling dekat. Bukannya jauh bang, karena 2001, 2002. Ya 2001 kan saya cuman sama Bang Sakti. Kalau yang sekarang masih berhubungan kan Bang Yonik, 2001. Kalau 2002 ada Gus Rai. Bang Gus, ya kan Bang Gus. Ada Gus Rai Novianto, ya kan. Nah kalau yang lainnya 2002 kan saya nggak dekat. Ada kali bang. Ada, deket perang aja. Sandy ingin mengungkap lagi tabir yang lama. Tapi banyak cerita lucu. Nanti abang pengen panggil sahabat-sahabatnya Sandy. Siap. Mereka punya geng, bukan geng lah ya, tongkrongan bang. Lebih ke tongkrongan bang. Sansino Pastel bang. Sansino Pastel. Apa San singkatannya San? Wah itu bahaya tuh bang kalau disebut bang. Sana sini nongkrong pasti teler. Ya zaman kuliah bos. Sekarang udah pada punya keluarga, bersehat semua hidupnya. Beda ya. Masa lalu biarkan menjadi masa lalu yang
Tawa aja bang, gak usah ditahan. Masalahnya ini pembahasannya udah mulai ngaji ke situ menjurus. Iya, Sansino Pastel nih. Tapi tellernya itu gara-gara anggur merah. Iyalah, bukan narkoba. Ada sih sedikit. Weh. Disebut ya. Tapi itu kan masa lalu. Iya, masa lalu. Yang penting sekarang sudah sehat semua. Betul, sudah punya semua. Keluarga, betul. Hidup baik. Ya, yang kita mungkin nggak bisa lepas cuman rokok. Ya, betul. Tapi ya itu jadi pengalaman. Benar, itu jadi pengalaman, pelajaran yang berharga bahwa ya kita tahu itu salah gitu kan. Ya. Tapi masa muda kan, balik lagi masa muda. Kita udah menjelang-jelang masa tua nih, ya. Iya. Jadi mulai pastinya meredam hal-hal yang sifatnya negatif. Asik ya gue nyebokin ya. Bagus banget. Aman gue jadinya. Halus ya, aman ya jadinya ya. Tadi udah keceplosan. Aman kan, saya nyebokinnya udah enak ya. Makasih bang. Anda ngasih kerjaan saya tadi Marwan bicara aja, wih saya pikir sensornya banyak nih. Belum yang saya bicarakan, sensornya banyak nih. Panjang nih, panjang. Tapi susah ngerem memang. Karena real. Nggak ada yang dibuat-buat, real. Ya, memang kita alami dan memang itu kejadiannya. Tuh. Mau bagaimana lagi? Iya nggak sih? Benar. Iya. Thank you banget nih. Wah. Terima kasih, Bang. Udah mau nongkrong bareng di Ngocok Mas. Siap. Apa namanya? Nama ini? Ngocok Mas. Wah, ngobrolin cowok masa kini. Yo, mantep. Saya kira dulang Mas. Apa? Nanti kita ada waktunya. Ada waktunya. Ada kita tunggu Kakak Eci kasih order dulu. Baru kita dulang Mas. Amin. Kalau Kakak Eci suka kasih perintah, gaskan. Siap jalan. Tuh, Ci, udah disiap-siap aja. Orang udah siap jalan nih. Wah, Eci ini perempuan yang kasih job dia orang nih. Abis ini gosipnya gitu netizen. Siapa Eci ini? Cari tahu. Cari kan. Search di Google lagi. Siapa nama Eci? Pokoknya anak Trisakti. Kak Eci Trisakti angkatan 2003. 4. Sorry, 4 salah lagi. Pelanggaran sih. Lupa kita nih angkatan genap, lupa saya bang. Kita nih anak-anak genap. Iya. Kita anak-anak genap. Benar lupa. Saya aja pengen manggil yang genap-genap nih, Gus. Enak tuh bang. Iya. Wah, Rian Ayam kan udah kesini kemarin. Oh, udah. Udah ngomongin soal senjata. Terus yang ganjil kenapa bang nggak dipanggil? Mancing. Enggak sih. Mancing, bukan nggak dipanggil, belum. Oh belum. Cuman kan enak kita yang anak genap dulu. Genap dulu. Oh iya, dari genap baru ke ganjil bang. Coba bang. Aneh bantu coba aja. Gantian dong. Sebetulnya kuliah mencari ilmu apa mencari konflik? Iya. Kayaknya kita lebih dulu ke konflik sih bang. Kayaknya mencari konflik bang. Nyatanya seperti itu, kenyataan bang. Ya, kan? Baru cari saudara. Harus. Sekarang udah pada nikah ya saudara. Kayaknya editor abang habis ini. Saya yang edit. Oh, apa yang edit ya? Saya yang pusing. Pip. Panjang konten di sini. Cuman kasih lihat muka aja tuh 1 jam. 1 jam cuman kasih lihat muka ini orang apa 3 hitam ini. 3 orang tadi Sandy juga pesannya, Bang, lampu jangan terang-terang. Kenapa? Biar saya kelihatan hitam. Tenang, saya bikin hitam ke full body. Biar kelihatan hitam. Ya. Oke, thank you banget ya, Sandy. Terima kasih, Bang. Thank you banget nih udah main kesini. Siap, Bang. Kalau bisa main kesini jangan kalau podcast. Oh, benar. Sering-sering. Karena kan bersaudara. Siap. Walau beda suku, kita tetap bersaudara. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Ganteng Indonesia dan tonton terus Ngocok Mas. Aktifin terus tombol loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi konten-konten yang baru diupdate sama Ganteng Indonesia. See you and bye-bye. Bye-bye.